Oke bosku, kembali lagi di channel kita AMC Motor Jogja. Nah, pada kesempatan kali ini kita agak berbeda ya bosku. Kita mau ngobrolin soal fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, dan ini fenomena yang perlu diluruskan ya, karena ya ini menyangkut dengan apa ya istilahnya, pelayanan kita ke customer kayak gitu. Jangan sampai customer itu terbohongi atau tertipu dengan suatu merek atau brand, atau yang paling ya ini yang paling sering banget itu kardus seperti itu ya. Karena banyak sekali fenomena kali ini, akhir-akhir ini ya, yang para customer itu ada beberapa yang termakan dengan trigger kardus seperti itu. Itu aku sendiri itu mereka dapatnya dari mana aku juga kurang tahu. Terus yang review kardus itu siapa aku juga kurang tahu. Tapi tak acungi jempol, penggorengan kardusnya oke banget ya. Jadi ada beberapa yang termakan karena kardus seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas soal fenomena yang tadi tak paparkan seperti itu ya. Langsung saja, sebelumnya kita intro dulu. Oke. Oke bosku, jadi ini ya aku sebetulnya ya prihatin ya. Maksudnya prihatin itu gini, banyak dari beberapa customer yang masuk ke toko itu, mereka itu berpatokan dengan kardus atau packaging seperti itu ya. Sebetulnya kalau namanya kardus atau packaging itu bisa di request seperti yang sudah tak paparkan di videoku sebelumnya. Sampai itu aku review barangnya ya. Ketika waktu itu aku review itu Daymaker ya. Karena Daymaker itu kan produknya banyak banget bosku ya, dari merek A, B, C, yang tanpa merek, ada dus hitam, ada dus. Ya pokoknya kardusnya macam-macam lah seperti itu. Sampai-sampai yang kemarin itu berkode. Nah itu juga apa ya, sangat prihatin juga. Nah, setelah rame penggorengan berkode itu, produkan Daymaker itu semuanya dikasih kode seperti itu. Nah, dari fenomena tersebut itu tidak bisa buat patokan dari kualitas produknya seperti itu ya. Dari review kardus, kode, terus apa lagi ya, merek. Tapi kalau merek itu tidak bisa kita apa ya, gebiahuyah semuanya sama. Itu sudah ada beberapa merek atau brand yang memang benar-benar top begitu ya. Nah, kita ngomongin yang kardus saja sama yang itu tadi ya, yang berkode seperti itu. Yang namanya kardus sama kode itu bisa dibikin dan bisa di request bosku ya, namanya kardus. Nah, dari distributor produk ya, distributor merek itu, yang punya merek dagang itu juga mereka membaca dari pangsa pasarnya. Pasarnya sekarang yang diminati itu apa sih? Nah, mungkin pas itu penggorengan kardus sama kode itu mungkin baru booming ya. Contohnya di Daymaker itu kemarin ya. Kode di Daymaker sama kardus di Daymaker ya. Ada yang bilang yang bagus itu kardus hitam ya. Nah, semuanya yang produkan Daymaker dibikin kardus hitam semua sama distributor. Itu kalau kayak gitu terus gimana? Kalian membedakan kalau patokannya hanya kardus ya, itu dibikin bisa ya. Setelahnya review kardus itu gorengnya mateng ya, goreng mateng, dari pihak distributor bikin kardusnya hitam semua seperti itu. Nah, terus habis kardus ada lagi yang penggorengan di review itu berkode. Nah, setelah rame mereka juga bikin kode
kodenya itu kan dibikin bisa bosku, request di pabrik itu kan bisa seperti itu. Jadi kalian, tak ulangi lagi ya, jangan sampai kalian itu tertipu ya, atau istilahnya dibodohi dengan kardus atau kode-kode seperti itu ya. Ketikan kode-kode itu bisa dibikin bos ya, bisa dibikin. Yang jelas intinya kalian itu harus lihat dari kualitas produknya ya. Otomatis itu perlu review ya. Kalian lihat review-review yang sudah pakai itu kayak gimana. Terus lihat harganya ya, harga itu juga pengaruh bosku, karena apa, ada semboyan, ada harga, ada rupa, seperti itu pasti ya, ada harga, ada rupa ya, harga. Terus habis itu merek itu yang terakhir bos, karena merek itu tidak semua merek itu produkannya pasaran, itu tidak. Ada beberapa merek yang paten ya, yang paten dan sudah terdaftar dan sudah terbukti baik di pasaran maupun juga di dunia balap. Nah gitu. Contohnya kalau merek yang sudah terkenal dan sudah jadi dan dipakai di dunia balap ya banyak sekali, ada TDR ya, contohnya ada TDR, terus ada YSS, ada RCB, ada apalagi, pokoknya banyak ya, itu kayak gitu. Tapi kalau merek-merek yang banyak memproduksi barang yang hampir-hampir sama bosku, misalkan produk A memproduksi spion kotak ya, lalu produk B itu juga produksi spion kotak, barangnya sama, terus harganya itu di pasaran keluar juga sama. Mungkin ada juga produk C yang barangnya sama, keluar dengan harga berbeda ya, bedanya cuma paling 5.000, 10.000 kayak gitu, atau misalkan 2.000, 3.000, perbedaan harganya cuma tipis kayak gitu. Itu tidak bisa kalian buat patokan kardusnya atau mereknya seperti itu bosku. Produk-produk yang seperti itu bisa tak bilang itu produk pasaran ya, produk-produk yang banyak di pasaran seperti itu. Nah, hal seperti itu tidak bisa kalian terus berpatokan dengan kardus atau merek ya. Kita ngomong yang pasaran itu tadi ya, bukan yang merek-merek yang brand-brand terkenal itu, bukan, tapi yang pasaran itu tadi. Itu kalian tidak bisa berpatokan dengan kardus atau harga atau juga merek dari barang yang pasaran itu tadi. Karena apa bosku? Kita lihat ya, dari banyak produk yang masuk ke toko yang harganya juga enggak terlalu jauh, mereknya beda-beda tapi barangnya sama, itu kualitasnya sama aja sih bosku, enggak ada bedanya. Paling beda itu apa sih? Enggak ada, sedikit banget mungkin ya, mungkin bisa jadi di ketebalan produknya. Nah, karena tapi ketebalan itu turun, itu misalkan turun ya enggak mungkin banyak, atau paling berapa mili atau berapa apalah gitu, cuma sedikit, jadi tidak terlalu terlihat. Dan kualitasnya juga sama, dipakai juga bisa seperti itu. Jadi buat kalian ya yang mau membeli barang itu harus hati-hati bosku, dan jangan sampai kalian itu tertrigger dengan review-review yang menggoreng dengan istilah kardus, istilah apa, part number atau apa. Itu kalian jangan sampai termakan dengan iming-iming seperti itu. Karena apa? Tak kasih contoh ya. Kalian pasti tahu ya yang namanya produk AHM seperti itu ya. Astra Honda Motor yang AHM ya, yang ori AHM itu, produkan dari Honda itu. Itu produkan sekelas Honda pun banyak sekali di pasaran yang mengcopy ya, atau menjiplak. Mungkin juga tanpa izin dari pihak AHM ya, dari pihak Astra seperti itu ya. Dan itu juga nggak main-main bosku, karena apa? Di pasaran itu juga banyak yang keluar produk seperti itu ya, yang AHM itu. Sampai-sampai pihak AHM itu mengeluarkan produknya itu pakai barcode. Kalian tahu pasti ada barcode-nya kalau yang produkan ori AHM seperti itu, ada barcode-nya. Nah, untuk yang tukang kopi itu tadi ya, distributor kopi itu tadi, itu juga nggak kalah akal.
dia juga bisa bikin barcode persis sama yang keluaran ori dari AHM, dan barcode-nya bisa di-scan, bosku. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau kita ngomongin di packaging atau kardus seperti itu, atau yang ketrikan number atau barcode. Nah, itu barcode itu dari ketrikan number lebih bagus, lebih apa ya istilahnya, lebih keren yang di barcode itu tadi, bosku ya. Karena itu nanti masuknya juga di digital seperti itu ya. Nah, itu yang kopian aja, yang kopiannya dari AHM itu bisa barcode sekalian, bosku. Dan barcode-nya bisa di-scan seperti itu. Apa kalian masih mau tertipu dengan packaging atau kardus atau pokoknya yang kayak gitulah? Kan nggak mau, bosku. Nah, itu juga yang bikin aku prihatin selama ini seperti itu, karena akhir-akhir ini banyak juga pembeli yang masuk ke toko itu tanyanya bukan tanya barangnya seperti apa, tapi kardusnya apa, mas, kayak gitu. Aku sampai heran dan juga kasihan sama mereka, karena mereka secara tidak langsung dibodohi gitu loh, dibodohi dengan kardus ya, begitu. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kalian itu tertipu dengan kardus, karena produkan sekelas AHM aja bisa ditembak sampai barcode-barcode-nya aja bisa di-scan seperti itu, bosku, dari produkan yang kopian kayak gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai tertipu dengan kardus gitu. Nah, terus kayak gimana cara kita untuk memilih barangnya? Ya, langkah baiknya kalau kalian punya toko langganan, ya mending ke toko langganan seperti itu, bosku. Jadi langsung ke toko, nggak usah banyak tanya ya. Kalau banyak tanya itu malah nanti jatuhnya bikin baper kayak gitu ya. Ya ada ya yang seperti itu. Jadi kita ngobrol, misalnya tanya lewat WA atau apalah, telepon, atau itu kan kita nggak ketemu langsung ya, dan mungkin juga belum kenal atau belum tahu. Nah, tiap orang itu kan juga punya apa ya, punya karakter sendiri-sendiri ya. Mungkin ada juga yang lewat WA atau telepon itu malah jadi baper, padahal yang aslinya mereka itu menyampaikan dengan apa adanya seperti itu. Nah, langkah baiknya ya, yang pertama, kalian kalau punya toko langganan ya mending kalian langsung ke toko langganan ya, tanya ada produk ini enggak, nah terus mungkin ada merek lain enggak, kayak gitu. Nah, kualitasnya gimana kalian bisa lihat langsung kalau ke toko langsung seperti itu ya. Jadi kalian bisa langsung lihat, bisa kalian bandingkan seperti oh ini barang A dengan barang B harganya sama atau harganya selisih sedikit, tapi kualitasnya bagusnya yang mana, kalian bisa bandingkan. Atau mungkin sama-sama bagus, kualitasnya sama, hanya selisih harganya sedikit, atau mungkin packagingnya seperti itu. Tapi kan kalian lihat barangnya langsung, bukan termakan dengan angan-angan kardus seperti itu. Bisa jadi loh kalau misalkan ada pedagang nakal ya, kita contohkan ya, mungkin ya, misalkan ada pedagang nakal ya. Terus ada customer cari barang yang kardusnya A begitu. Nah, dari pedagang itu nggak punya, cuma punya kardusnya A tapi barangnya A itu nggak punya. Bisa aja dikasih barang B lah, masukkan kardus A, kasih kalian juga nggak tahu wong itu barangnya sama kok. Tapi itu kalau kalian cari kardus seperti itu. Jadi ini tak buat video kalian biar kalian paham ya, jangan sampai kalian itu beli kardus. Jangan sampai kalian itu beli kardus, tapi belilah barang dan kualitasnya ya, walaupun harganya selisih ya, selisih misalkan agak mahal, tapi kalau kalian lihat barangnya, tahu kualitasnya, harga tidak jadi masalah, bosku. Karena kita beli barang dan kualitas seperti itu ya, bukan beli merek atau beli kardus seperti itu. Nah, kali ini tak kasih contoh ya, ini contoh kecil aja seperti ini. Ini yang tak bilang tadi, barang yang banyak di pasaran seperti itu nih. Aku punya lever ya, lever atau handle rim. Ini punyanya Vario.
Ini barangnya sama ya, barangnya sama, produknya juga proses pengerjaannya CNC ya, aluminium CNC seperti itu. Miliknya Vario, bisa sama-sama dipakai di Vario itu juga bisa. Fungsinya sama, harganya juga sama, tapi merek dan packagingnya beda. Apa kalian masih mau termakan dengan kardus ya? Apa kalian mau beli kardusnya? Nah enggak loh. Kalian pasti lihat, pasti mau beli itu beli barangnya dan kualitasnya. Nah makanya dari fenomena yang sudah terjadi tak bikin video kali ini, tak kasih contoh ini biar kalian sedikit paham lah, biar paham kita sama-sama cari uang ya, kita cari uang, kalian cari barang, jadi sama-sama saling menguntungkan seperti itu. Kalian membayar barang itu dengan dikasih exposure kualitas yang bagus, yang tidak mengecewakan, yang apa ya istilahnya dengan harga dengan kualitasnya itu sepadan seperti itu. Jadi sekali lagi kalian jangan sampai tertipu dengan review kardus, review merek, review ketrikan part number atau review apalah yang istilahnya itu kalau dinalar aja itu tuh tidak masuk gitu ya, seperti yang tak contohkan tadi produk AHM yang ori itu juga ada banyak tembakannya, sampai di barcode pun itu bisa ditembak gitu ya. Yang kopian itu barcode-nya juga bisa di copy, di scan kayak gitu ya bosku. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kalian tertipu dengan review kardus atau review packaging seperti itu. Nih kita udah ada ini barangnya sama ya, tak bukain aja bosku, tak bukain biar lebih mantep. Nih ini lever ya, lever atau handle rim punya Vario. Nah nih, nah barangnya sama kan, kualitasnya juga sama bosku. Nih hanya beda modelnya, tapi harganya sama. Kalau beda model, harga sama, rata-rata kualitasnya sama. Karena apa? Bahan bakunya juga sama gitu loh bosku. Nggak mungkin kalau misalkan bahan baku sama ya, modelnya sama, harganya jauh lebih mahal ya. Selisihnya misalkan selisihnya itu terlalu tinggi, itu nggak mungkin ya. Otomatis yang selisihnya lebih tinggi itu pasti ya, dari bahan dan kualitas itu pasti diperhatikan dari distributor seperti itu. Mereka nggak mungkin ya bunuh diri dengan menjual barang abal-abal dengan harga tinggi, itu mematikan perusahaan seperti itu. Jadi mereka juga nggak mungkin asal-asalan seperti itu bosku. Nah ini kualitasnya sama bosku, ini kualitasnya sama. Nah fungsinya juga sama loh, ini ada kliknya, ini juga ada kliknya seperti itu. Bahannya juga aluminium ya, bahannya juga aluminium, sama prosesnya juga CNC ya. Produkannya juga produkan Cina seperti itu bosku. Jadi kalau produkan Cina itu di sana itu pihak apa ya, distributor itu bisa request ke pabrik seperti itu, bisa request. Jadi tidak semua produkan Cina itu jelek ya, tinggal requestnya kayak gimana. Kalau requestnya minta yang grade premium atau grade A ya bagus banget kayak gitu loh. Tapi kan kalau yang keluar di pasaran ya, misalkan contoh seperti ini rata-rata kan juga sama bosku, grade-nya kan sama ya, kecuali kalau yang produk-produk yang paten ya, kayak produk-produk brand-brand yang sudah gede kayak gitu, itu biasanya dari mereka membuat barangnya itu juga kualitasnya dijaga betul, dan juga di apa ya, kualitasnya di atas dari yang barang yang sudah beredar di pasaran biasanya seperti itu bosku. Nah intinya seperti itulah kurang lebih. Ini tak kasih contoh seperti ini biar kalian paham lah, sedikit paham, semoga membantu ya. Mungkin kalau dari review kali ini ya apa ya istilahnya, paparanku
kali ini ya itu ada yang keliru atau ada yang kurang, itu mohon maaf, dan mungkin ada tambahan atau kritik dan saran dari teman-teman, bisa aja langsung komen aja di komentar video kali ini ya, biar sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari ilmu ya, biar kita semua itu tambah pinter ya, tambah selektif dengan barang seperti itu. Oke, kiranya seperti itu bosku video kali ini, semoga membantu. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung komentar aja di video kali ini ya. Oke, jangan lupa tetap dukung kita terus dengan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Oke, thank you bosku, salam cespleng.